Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, kita semuanya ini dulu ya, absen dulu ya. Hadir semua ya ini. Siti Rogiza mana? Raihan, Jamila. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, tadi kita sudah absensi. Alhamdulillah, kita penerapan RPP 2. Yang mana RPP 2 itu melanjutin dari RPP 1. Semuanya sudah paham semua, mudah-mudahan dalam hal prosesnya. Yang mana kemarin yang tahap pertama kemarin sudah itu peralatan pengolahan tanah. Yang keduanya ada pembersihan lahan. Ketiga pola pengolahan tanah. Terus yang keempatnya adalah teknik pengolahan tanah. Jadi dalam hal ini kita kelanjutannya yaitu ada 3 materi untuk RPP 2. Pertama, pembuatan bedengan. Yang kedua, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai pembuatan bedengan. Yang keduanya adalah kita pelaksanaan dalam pengapuran. Dan yang ketiganya itu adalah proses untuk pemupukan dasar. Baik, bedengan kemarin, saya ulangi kembali bahwa dalam bedengan itu pembuatannya sangat mudah. Yakni 1 meter kalikan 10 meter. Kita mayoritasnya seperti itu. Yang mana kita sudah praktek, alhamdulillah itu sudah selesai kemarin ya. Jadi kita tinggal pelaksanaan kelanjutan yakni pengapuran. Ini ada saya siapkan kapur, boleh Anda lihat. Karena kita masa COVID ini jadi pakai sistem Zoom. Baik, ini adalah kapur. Ini kapur dolomit yang saya siapkan. Ini dari sekolah kita juga. Ini sangat bermanfaat ini untuk perkembangan dari tanaman, terutama dalam dinding selnya. Ini yang tahap pengapuran. Nanti yang ketiga itu adalah dalam proses untuk pupuk dasarnya. Bukan ada yang organik dan ada yang anorganik. Yang organiknya apa? Yang organik itu yang semuanya tidak ada campur tangan manusia. Dan yang mana tinggal ngambil aja ya. Kayak kotoran sapi, ayam, terus dari daun-daun. Kemudian yang kedua itu adalah anorganik, itu dari kimia. Kimia itu banyak sekali. Saya bawakan contoh, ini banyak sekali. Ada TSP. Nah, ini TSP. Ini untuk menambah kesuburan juga. Terus ini ada ZA. ZA ini hampir sama dengan urea. Ya. Kemudian yang ini ada yang namanya urea. NPK. Jadi semua ini variasi, punya kelebihan masing-masing ya. Untuk pertumbuhan tanaman, ada yang untuk daun, ada yang untuk masa-masa pertumbuhannya. Baik, kita penyiapan pupuk dasar, ya, kita bisa melihat, alhamdulillah kemarin saya sudah masukin di YouTube tentang bagaimana cara penambahannya, ya. Cuman ini saya sebagai wadah tempat kita. Ini adalah bedengan kita, ya. Kemudian ini tanah kita siapkan itu. Ya, tanah kita kemarin kan seperti ini kan. Jadi bedengan kita kemarin kan seperti ini kan. Ini udah rata semua kan kemarin. Seperti ini. Kemudian tahap lanjutannya ini untuk pemupukan dasar. Kemarin kita sudah mengapurin. Ini kapurnya kita kapurin ya. Jadi setiap tahap itu dikapurin semua. Seperti ini ya. Dikapurin. Yang dosisnya kamu bisa paham sekali. Tahap keduanya itu adalah kita pemberian pupuk dasar. Gimana cara pemberian pupuk dasarnya? Pemberian pupuk dasar ini itu ada yang organik dengan anorganik. Ya, yang ketiga ini. Yang mana fungsinya kita paham semua bagaimana yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini saya siapkan alatnya ya. Alatnya itu untuk memudahkan kita menggabungkan semua pupuk. Nah, baik, silakan Anda lihat. Pertama itu kapur kan udah kita masukin kemarin kan.
Jadi yang sekarang sebagai pupuk ini ya, kita siapkan ini tanah. Ini tanah hangus ini. Tanah hangus biasanya kalau kita jumlahnya itu 300 meter, pelaksanaannya itu pembagiannya seperti ini. Kalau pembagiannya kalau ini adalah tanah hangus, biasanya saya pakai 4 karung. Kita pakai 4 karung biasa di SMK ini. Kemudian yang kedua, kita siapkan yang namanya solid ya. Ini solid. Solid ya. Ini dari kelapa sawit. Ini sangat bagus untuk perkembangan tanaman ini. Sehingga dia selalu dingin nanti, ya. Nanti digabungkan aja di sini, ya. Digabungkan karena nanti akan kita aduk menjadi rata, ya. Ini tanah hangus, ini solid, kemudian ada yang namanya kotoran ayam. Nah, ini kotoran ayam. Saya tuangin. Ini kotoran ayam. Ini udah kering ini. Ya. Kemudian inilah yang organiknya, ya. Ini kita aduk menjadi satu. Nah, biasanya yang solid ini 8 karung. Ya. Minimal 6 karung. Yang tanah hangusnya 4 karung, kemudian yang kotoran ayamnya cukup 1 karung. Nah, kita aduk seperti ini rata. Nah, dilanjutkan kita pakai yang anorganik. Ya, yaitu yang bersifat kimiawi. Gimana yang kimiawi? Itu ada ZA. Nah, ini untuk memacu pertumbuhan, ya. Kita masukin di atasnya, kita gabung. Ini kita butuhkan hanya 20 kilo. Kalau dari perbandingannya tadi, ya. 20 kilo. Nah, kita aduk lagi. Kemudian yang kelanjutan adalah kita pakai TSP. Nah, TSP ya. Seperti ini. Jadi kita aduk dengan rata. Biar tanaman itu sempurna insya Allah dalam hal pemupukannya. Ya. Nah, sudah. Kemudian tahap terakhir adalah kita mulai pencacahan nanti. Biasanya kita ada cangkul kan. Ini udah kita isi ya dengan kapur. Yang kemarin bedengan kita. Ya, satu bedengan itu kan 10 meter nih. Udah selesai semua seperti ini. Terus air hujan. Insya Allah ini musim hujan nih. Jadi baru kita masukin yang namanya pupuk yang organik tadi. Sama anorganik ya. Biar ada penambahan dari kualitas tanah untuk tanaman. Jangan lupa dalam hal ini kita cermati benar-benar ya. Coba lihat. Nah, ini udah saya aduk rata. Nah, setelah ini ya tahapan yang kelanjutannya kita biasanya pakai mulsa. Ditutup pakai mulsa. Nah, dengan ditutup pakai mulsa nanti hasilnya seperti ini ya. Ini udah tutup pakai mulsa. Nah, kita tinggal menanam. Insya Allah nanti perkembangannya lebih bagus. Nah, itu untuk tahap ketiga dalam proses pengolahan tanah. Nah, semuanya paham? Ada pertanyaan? RPP 2 ini, pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mengumpulkan, maksudnya penyiapan bahan. Bahan-bahannya udah disiapin belum? Coba Anda tunjukin. Coba buka kameranya. Ya, baik Siti, silakan Anda tunjukin yang sudah kami perintahkan kemarin. Siti sudah mulai. Rehan juga sudah mulai. Kamu lihat ya. Kemudian kelanjutannya tulis RKPD-nya. Setelah itu saya minta tolong masing-masing jelasin bagaimana dari hasil yang kalian aduk. Kita mengenal pupuk tanaman. Pupuk tanaman itu banyak sekali. Dia ada yang organik dan ada anorganik. Yang mana semuanya punya nilai tertentu. Artinya punya manfaat yang berbeda. Karena pupuk itu telah lama kita kenal sebagai faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kan kita tahu bahwa fungsi utama pupuk itu adalah sebagai penyedia unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang akan semakin tersedia di alam yang jelasnya semua itu menjadi kebutuhan utama untuk kehidupannya. Karena dalam hal ini sebagai unsur hara yang sebagai kita budidaya. Kalian tahu bahwa pupuk itu terdiri dari beberapa jenis ya, pembagian jenis pupuk ya. Ada pertama dari asal bahannya, senyawa penyusunnya, bentuk fisiknya, kandungannya, cara aplikasinya, itunya semuanya berbeda. Nah, kalau pupuk alam itu adalah pupuk yang sifatnya yang ada tadi yang pakai alami kan.
kayak kompos, pupuk kandang, ya, humus, tadi ya, terus kayak banyak sekali. Tadi ada bekas yang sawit ya, yang bekas sawit tadi siapa si Yuda ya, Rama Yuda ya, Rama Yuda, mana ya Rama Yuda? Nah, kamu itu sangat bagus itu. Nah, ada yang dibuat oleh manusia, itu adalah pupuk anorganik. Bahwa pupuk ini dibuat oleh pabrik dengan mengelola sumber daya alam dan bahan mineral. Yang mana semuanya itu menggunakan reaksi kimia dan fisika. Contoh, tadi ada urea, ada TSP, ada ZA. Ya, jadi semuanya itu sebagai penunjang dari makanan tanaman, sebagai unsur hara. Ya. Nah, dalam hal ini bahwa kita tahu bahwa dalam prosesnya itu berbeda-beda. Ada organik dan ada non-organik. Bahwa kalau contoh urea, ini kayak apa ZA tadi dia hampir sama dengan urea. Itu mengandung nitrogen. Sedangkan yang TSP itu dia mengandung fosfat. Kemudian yang NPK itu mengandung nitrogen, fosfat dan kalium, ya. Jadi dia punya manfaat berbeda juga. Makanya semuanya sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kamu tahu bahwa kalau air sungai, ini air sungai nih, dia bisa mengalir karena airnya mengalir ya. Seandainya air itu di apa namanya itu di dalam kulkas kan beku nih. Kalau air di sungai itu beku semua gimana? Bisa ngalir nggak? Nggak bisa kan? Nah, seperti itu juga tanaman. Jadi tanaman dari awalnya pun supaya perkembangannya itu sesuai dengan harapan kita semua, sesuai dengan target, maka dibutuhkanlah yang namanya proses seperti ini. Yang mudah-mudahan semuanya akan menjadi apa namanya itu ilmu untuk kita semua. Itu saja dari saya ya. Mungkin dalam hal ini kita uh, bisa nanti melanjutkan ke RPP 3. Jadi nanti penyiapan benih atau bibit. Ya LKPD-nya tolong dikumpulkan besok ya. Dikumpulkan lewat WA bisa. Mungkin itu saja dari Pak Putra. Salam untuk kemajuan kalian. Itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, coba mana Rehan? Tolong pimpin doanya. Jangan ditutup. Terima kasih Rehan. Salam sehat semuanya. Besok insya Allah minggu depan kita mulai praktek yang ketiga penyiapan benih. Tolong kalian siapkan aja yang saya kirim nantinya lewat WA. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.